jika Peter tidak mau meninggalkan Amerika Serikat beberapa menit yang lalu. Menurut pemikirannya, sejak dia dinyatakan bersalah, dia akan menjalani hukumannya di Amerika Serikat dan kembali ke Indonesia dengan bersih setelah dibebaskan dari penjara. Tapi situasinya berbeda sekarang. Keadilan telah membebaskannya secara pribadi. Dia bisa meninggalkan Amerika kapan saja tanpa dituntut sebagai buronan. Jadi, dia langsung membalas dengan pesan. Pesannya sangat sederhana, hanya 2 kata, terima kasih. Dia juga tahu bahwa meskipun nomor pihak lain tidak dapat dilacak, isi pesan teks telah disimpan di server American Communication Company. Dan keluarga Rothschild serta orang kaya dan berkuasa lainnya dapat memperoleh informasi ini kapan saja. Oleh karena itu, balasan ini tidak boleh mengungkapkan informasi apapun terkait Tama. Setelah membalas pesan tersebut, Peter meletakkan ponselnya dan berkata dengan sedikit lelah, "Terima kasih atas usahamu hari ini. Tapi karena saya telah dibebaskan sekarang, silakan pergi. Aku ingin beristirahat sendirian." Melihat hari sudah sangat larut, hakim berkata, "Baiklah, Tuan, istirahatlah dulu. Istirahatlah yang baik sekarang. Tentang penyelesaiannya, biarkan pengacara keluarga Rothschild datang untuk berbicara dengan Anda. Atau biarkan seseorang dari keluarga dapat berbicara langsung dengan Anda." Peter tidak ingin membuang-buang kata-kata lagi dengannya. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, mari kita bicarakan itu lain kali." Sang keadilan dan rombongan kemudian berangkat. Dan penanggung jawab FBI juga mengeluarkan selembar kertas dan berkata kepada Peter, "Tuan, tolong tanda tangani dokumen ini untuk membuktikan bahwa nyawa dan kesehatan Anda tidak terancam. Dengan cara apapun selama seluruh proses ketika kami diperintahkan untuk melindungi keselamatan Anda." Peter mengangguk, mengambil pena dan menulis namanya di sana. Agen FBI lainnya juga mulai mengemas peralatan mereka dan berencana untuk mengungsi dalam 10 menit. Sekarang Peter telah dibebaskan dan dia tidak keberatan dengan evakuasi FBI. Masalah keamanan selanjutnya tidak ada hubungannya dengan FBI. Saat ini, Lon di Bangsal 1707 sudah mulai bersiap-siap. Menurutnya, selama FBI mengevakuasi, akan mudah baginya untuk menangkap Peter. Dia hanya perlu mengendalikannya dan membawanya ke atap, dan sisanya akan diserahkan kepada Pavel. Saat dia sedang memikirkannya, Pavel menggunakan perangkat lunaknya sendiri untuk mengiriminya pesan, yang berbunyi, "Saya telah membuat pengaturan. Helikopter akan segera mendarat di lantai atas rumah sakit. Selain itu, saya juga menyuap teman Peter sehingga dia mengira helikopter itu diatur oleh temannya. Setelah helikopter mendarat, dia akan menuju ke lantai paling atas. Anda akan mengikutinya dan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Jika dia melihat sesuatu yang tidak normal, Anda akan menangkapnya langsung di helikopter." Lon terkejut membalas pesan itu. "Apa sesederhana itu?" Pavel menjawab, "Ya, sesederhana itu." Lon menjawab dengan ragu, "Mengapa Lord membiarkanmu dan aku melakukan sesuatu yang dapat dilakukan dengan begitu mudah? Bekerja sama, dengan kemampuan ini, kita bisa mengatasinya sendiri." Pavel menjawab, "Apa yang kamu bicarakan adalah jika semuanya berjalan dengan baik. Jika ada situasi yang tidak terduga, mengingat kemampuan bawahannya, ini mungkin tidak mudah dilakukan. Lord memintamu untuk datang, mungkin demi asuransi tambahan." Lon banyak berpikir, agak tidak bisa diandalkan. Dia masih tidak percaya bahwa tugas ini dapat diselesaikan dengan mudah. Jadi, dia memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya. "Kamu harus mengawasi orang bernama Peter itu. Dan kau harus berhati-hati dan waspada terhadap lingkungan sekitar. Kamu tidak boleh melakukan kesalahan apapun." Beberapa menit kemudian, sebuah helikopter jatuh dari langit.
Pesawat itu mendarat dengan mantap di landasan lantai paling atas rumah sakit Manhattan. Di kokpit helikopter, selain pilot, Pavel juga duduk. Menurut perintah Tama, Pavel mengemudi terlebih dahulu untuk menemui pilotnya, dan kemudian naik helikopter ke atap rumah sakit bersama-sama. Begitu helikopter mendarat, Pavel berkata kepada pilotnya, "Kamu tidak perlu mematikan helikopter. Kau duluan, aku akan menunggu di sini saja." Pilot itu bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Tuan kamu, bisakah kamu menerbangkan helikopter?" Petik 2. Pavel berkata dengan enteng, "Omong kosong. Jika aku tidak tahu caranya, mengapa aku membiarkanmu pergi dulu?" Pilotnya bukan anggota Black Mamba. Dia hanyalah seorang pilot di sebuah perusahaan penerbangan umum di bawah keluarga Polan. Perusahaan tempat dia bekerja, dan perusahaan tempat dia menerbangkan helikopter, semuanya adalah industri keluarga. Apalagi perusahaan penerbangan umum ini selalu dikelola oleh Pavel. Jadi pilot tidak berani membangkang. Jadi, pilotnya dengan cepat berkata, "Baik, Tuan, saya pergi dulu. Jika Anda butuh sesuatu, hubungi saya kapan saja." Setelah itu, dia melepas headphone peredam bisingnya dan melambai ke Pavel di bawah deru helikopter. Dia membuka palka dan melompat turun. Deru mesin helikopter menyemangati Lon di lantai 17. Dia tahu bahwa Peter mungkin akan segera pergi dari sini. Jadi dia memusatkan seluruh perhatiannya pada Peter di lingkungan 1701. Takut terjadi apa-apa lagi pada orang ini. Saat ini, FBI juga telah mengemas peralatannya dan bersiap untuk mengungsi satu demi satu. Tama tahu betul bahwa energi spiritual Lon terutama digunakan untuk memantau bangsal 1701 dan Peter di bangsal. Dengan energi yang terbatas, tidak mungkin memantau banyak orang pada saat yang bersamaan. Jadi dia meninggalkan bangsal 1708 secara besar-besaran dan pergi ke ruang gawat darurat pertama. Dan kemudian dia mengulangi trik lamanya, menyamar sebagai seorang dokter. Keluar dari ruang gawat darurat, dan langsung menuju bangsal 1707. Ketika dia mendekati bangsal 1707, Tama dapat merasakan bahwa Lon sedang mengawasinya dengan energi spiritual. Namun dia tidak khawatir karena dia sudah pernah berinteraksi dengan Lon sebelumnya. Jadi dia tidak boleh menimbulkan kecurigaannya. Jadi, dia berhenti di pintu bangsal 1707 dan mengetuk pintu dengan lembut. Lon dengan cepat membuka pintu dari dalam dan bertanya pada Tama dengan waspada. "Apa ada yang salah, dokter?" Tama berkata, "Halo, Tuan. Tuan Pavel meminta saya untuk mengirim pasien dari tahun 1701 ke atap. Dia meminta saya untuk berbicara dengan Anda terlebih dahulu dan mengatakan bahwa helikopter telah disiapkan di atap gedung dan meminta Anda untuk ikut." Lon mengerutkan kening dan bertanya, "Apa lagi yang dia katakan?" Tama menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apapun lagi. "Jika tidak, silakan hubungi dia dan tanyakan. Saya hanya mengirimi Anda pesan atas namanya." Lon memandang Tama dan melihat bahwa dia tidak terlihat berbohong sama sekali. Jadi dia mengira ini adalah pengaturan Pavel. Lagi pula, Pavel baru saja memberitahunya rencana spesifiknya, yang bertepatan dengan apa yang dikatakan Tama. Menurutnya, Pavel hanya memintanya untuk datang dan menyampaikan pesan kepadanya dengan cara yang halus agar ia bisa bersiap diri. Jika dia mengatur dirinya dan Peter untuk naik helikopter nanti, maka masalah ini bisa dianggap sebagai hal yang biasa. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Tama, "Baiklah, saya mengerti. Anda dapat pergi dan melakukan hal-hal lain yang ditugaskan oleh Tuan Pavel kepada Anda." Tama mengangguk, mengucapkan selamat tinggal, dan melanjutkan ke pintu 1701. Berdiri di luar pintu, Tama mengetuk pintu lalu berkata, "Tuan Peter,
Temanmu ada di sini untuk menjemputmu. Helikopternya ada di atap. Dia memintaku untuk datang dan mengantarmu sekarang." Peter langsung mendengarnya. Dia mendengar suara Tama, jadi dia segera membuka pintu. Melihat Tama berpakaian seperti dokter, dia merasa lega dan segera bertanya kepadanya, "Apa saya harus naik sekarang?" Tama mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Dia sudah menunggumu di atas, biarkan aku mengantarmu." Peter langsung berkata, "Oke, terima kasih atas kerja kerasnya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.